Kita adalah orang-orang yang bisa sama akan menyangkal dan berkata, Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu jahat, Tuhan itu tidak adil. Shalom saudara, saya Andi Siswanto. Selamat berjumpa kembali dalam program Sekolah Kehidupan. Saudara, sadarkah atau tidak bahwa kita ada di tengah-tengah dunia yang sedang berlomba? Dia tidak melihat kita siap atau tidak siap, kita mapan atau tidak mapan. Dia tidak melihat bahwa kita miskin ataupun kaya. Karena dunia ini memang satu tempat, arena di mana setiap orang itu harus dan wajib. Kapan waktu saja dia akan bergulat, dia akan berjuang. Ada yang dalam perjuangan tersebut tidak sedikit orang-orang yang banyak sekali mengalami kegagalan hidup. Kegagalan hidup di sini bukan hanya secara karir. Orang itu gagal dalam membangun rumah tangga, dalam membangun prestasi pekerjaan, dalam membangun sebuah bentuk pelayanan ministry dalam sebuah gereja. Tapi kegagalan di sini yang lebih fatal adalah ketika dia kecewa dengan Tuhan. Ketika dia menyalahkan Tuhan dari berbagai aspek hidup yang dia sedang alami. Saya banyak mendengar baik rohaniwan, mereka yang sudah tidak sedikit mengecap kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan, pertolongan, berkat-berkat Tuhan. Tapi di ending-endingnya saudara, mereka itu akhirnya menyalahkan Tuhan. Bukan saja sebagai pendeta yang belum terkenal, sampai pendeta yang sangat populer itu pernah menyangkal apa yang pernah dia katakan Yesus itu Tuhan. Dia menyangkal, dia berkata bahwa Tuhan itu terlalu kejam karena Tuhan bisa memperlakukan ciptaannya seolah semena-mena. Saudara, jadi kapanpun kita akan mengalami sesuatu yang tidak kita pernah prediksi dan tidak pernah kita tahu. Jangan-jangan kita juga adalah orang-orang yang ke belakang nanti atau ke depan nanti. Kita adalah orang-orang yang bisa sama akan menyangkal dan berkata Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu jahat, Tuhan itu tidak adil, dan seterusnya. Saya mau mengatakan, kalau kita sadar kita ada di alam yang sangat sekarang ini berpotensi untuk membawa kepada kita kejatuhan, untuk membawa kepada kita pemberontakan, sebagaimana manusia pertama itu sampai dia memberontak akan Allah, itu menunjukkan kapasitas manusia bisa tipis sekali dia akan berbuat jahat dan melukai akan penciptanya. Namun dalam hidup ini kita perlu ada kemapanan untuk kita sangat hati-hati. Nantiasa kita minta supaya Tuhan memimpin jalan-jalan hidup kita, memegang tangan kita, bahkan dia bila perlu kita ajak kapanpun, dimanapun kita melewati hidup ini. Karena saya mau mengatakan dalam ketidaktahuan kita bukan di muka 1 atau 2 jam ke depan. Tapi beberapa detik dalam hidup kita, kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi. Sebab itu nasihat firman Tuhan mengatakan seperti ini saudara. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil
dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Jadi hidup kita ini ada satu, kita bertanding. Namun sebagai atlet atau sebagai orang-orang yang dipilih untuk kita bertanding, kita perlu mentor, kita perlu pelatih, kita perlu penasehat. Nah itulah Tuhan. Kalau dalam hidup yang kita sekarang lewati, dunia yang begitu kejam, dunia yang begitu kapan waktu bisa memangsa kita, karena kita ini domba yang tidak berdaya. Dia bisa melukai kita, dia bisa menyerang, bahkan juga mencobak-cabik kehidupan kita. Nah satu adalah supaya kita minta pelatih yang membawa kita supaya dapat bertanding untuk mengalahkan kondisi keadaan dunia yang jahat ini. Kata mengalahkan tentunya kita sebagai manusia biasa tidak akan pernah bisa mengalahkan kuasa kegelapan yang sudah begitu ulung. Karena sebelum dunia diciptakan dia sudah ada. Dia malaikat yang memberontak kepada Tuhan. Dan itu sebabnya kita melawan kekuatan yang begitu luar biasa. Maka kita membutuhkan satu kekuatan yang bisa mengalahkan kuasa si iblis atau setan ini. Untuk kita bertanding, saya katakan sekali lagi, hanya satu tujuan. Kita merebut satu hidup yang kekal. Jadi, kalau di dunia ini kita hidup, itu hanya sparring. Itu hanya latihan untuk kita sedang mempersiapkan perlombaan yang sesungguhnya. Kapan? Di mana kita menghadapi himpitan, cobaan, bahkan kita mendapat yang namanya kesusahan, kesulitan, problem. Itu saat kita sebenarnya dipercayakan kita sedang bertanding. Nah ini kita butuhkan satu pelatih yang menasehatkan bagaimana kita bisa membawa diri kita tetap optimal, prima, bahkan kita tetap mengandalkan bahwa kita kuat. Satu kali Yesus pernah berkata begini saudara, roh yang kuberikan kepadamu itu roh yang lebih besar dari dunia ini. Nah itu menggambarkan sesuatu kelengkapan yang sangat begitu memberkati orang percaya. Jadi kalau kita mengalami himpitan, cobaan yang begitu berat kesan menurut kita sebagai manusia, sesungguhnya kita ada di dalam kelemahan itulah kita sempurna untuk mengandalkan Tuhan. Karena kita tahu kita ini tidak akan mampu. Nah, roh yang tadi Tuhan katakan akan diberikan kepada kita, itu yang memampukan kita. Dan itu yang menjadi guide kita untuk membawa ke dalam situasi peperangan demi peperangan yang di dalamnya kita punya banyak kesempatan untuk menang. Nah, disinilah saudara, kalau sampai kita melihat dunia yang semakin hari ini bukan menjanjikan dunia yang lebih baik. Karena Alkitab juga sudah menubuatkan dunia yang kita sedang hadapi ini ada di dalam menuju jurang kehancuran. Tapi sebelum itu semua terjadi, kita mesti harus menjadi pemenang. Mengapa? Karena kita adalah memang orang-orang yang telah dipanggil, dipilih, dan diperlengkapi. Saya mau mengatakan, disinilah hidup kelebihan kita dibanding orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Orang-orang yang tidak percaya di sana, mereka bergumul sendiri dengan kekuatan sendiri, dengan ketidaktahuan bagaimana rumusannya untuk melawan kuasa kegelapan. Mereka buta semua itu. Karena apa? Mereka tidak punya tuntunan. Maksudnya, tidak punya Alkitab, tidak punya firman Allah, tidak punya kuasa Roh Kudus yang menuntun mereka. Saya bisa bayangkan mereka bagaikan satu pejuang yang matanya itu tertutup atau buta. Mereka akan menghantam dengan sembrono, dengan kemana saja mereka akan memukulnya. Tidak ada arah dan tujuan. Berbeda dengan orang-orang percaya yang kepada Kristus, di mana kita memiliki satu kelengkapan. Saya mau mengatakan dan pesan kepada kita semua yang menonton lewat video ini. Nah, saya mau mengatakan kita harusnya bersyukur, bersukacita, karena kita punya pengharapan yang pasti.
Firman Allah mengatakan masa depan kita tidak akan hilang. Dan kita dijanjikan menjadi orang-orang yang selalu disertai Tuhan sampai dunia atau alam ini binasa. Tuhan mengatakan, jangan kamu takut, jangan kamu gelisah, jangan kamu tawar hati. Karena aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Itulah kebahagiaan kita sebagai orang percaya. Saya sangat yakin firman Allah ini, karena ini yang menjadi pondasi kita, iman percaya kita, dan kekuatan kita. Sampai jumpa di program Sekolah Kehidupan yang akan datang. Tuhan Yesus berkati kita. Amin.